serta warga suku Dayak Kalimantan Timur. Mulai, BTP justru mendapatkan anugerah gelar warga kehormatan dari Kota Samarinda ini disambut antusias oleh ratusan warga Samarinda serta warga suku Dayak Kalimantan Timur. Mulai, BTP justru mendapatkan anugerah gelar warga kehormatan dari suku Dayak Kalimantan Timur. Kalau kepada saudara Ahok, ya, saya tidak ada masalah pribadi dengan dia, tetapi kan dia orang yang bermasalah. Ya. Saya merasa sangat terhormat diberikan nama kehormatan dari suku Dayak. Ya, masih ada PR terkait sumber waras dan lain-lain. Itu yang menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat dan harusnya cari orang yang memang terbaik. Pak Bambang Brojo, 2, Pak Ahok, 3. Ya, kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong. Udah masa, ya kan? Kita pasti siap lah. Kayak nggak ada orang lain aja gitu. Dan apa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. 100%. Tuhan aja ada yang nentang kok. Ahok punya pengalaman untuk menjadi kepala otorita. Tokoh-tokoh atau orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka. Saya kira salah satu kandidat yang tahu. Kita belum tahu karena ini adalah hak prerogatif presiden. Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok masuk dalam kandidat pemimpin Ibu Kota Baru. Namun, hal tersebut ditolak oleh mantan Ketua DPR Fadlizon. Dilansir dari tribunwau.com, dari channel YouTube TV One News pada Kamis 12 Maret 2020, Fadlizon mulanya mengatakan bahwa pemindahan ibu kota tidak masuk akal. Fadlizon menilai memindah semua komponen pejabat negara bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, pemindahan ibu kota bisa lebih masuk akal jika dilakukan 20 tahun ke depan. Tapi mobilisasi rakyat Indonesia terutama ASN sampai yudikatif, eksekutif dan legislatif sampai seluruh ASN-nya itu bukan persoalan gampang. Kalau itu direncanakan 20 tahun ke depan masih masuk akal. Tapi kalau itu dengan target 2023 hingga 2024, menurut saya impossible, ujar Fadlizon. Melanjutkan pernyataannya, Fadlizon menilai pemerintah seperti mengigau ingin memindahkan ibu kota. Dan saya kira masyarakat juga akan menilai seperti orang mengigau, lanjut Fadlizon. Penuturan tersebut lantas disambut tawa oleh tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Ngabalin dengan nada sedikit lebih keras. Saat ditanya soal Ahok masuk kandidat pemimpin ibu kota baru, Fadlizon menilai itu lebih tidak masuk akal. Apalagi itu, lebih mengigau lagi, kata Fadlizon. Ini orang sudah bermasalah, convicted gitu ya dengan penistaan agama, kok mau dipakai seperti nantangin gitu, seperti tidak ada orang lain, imbuhnya. Fadlizon meminta agar pemerintah fokus dengan permasalahan yang menurutnya sudah di depan mata, yakni masalah ekonomi. Jangan dululah begitu. Jangan memancing di air keruh ya yang bisa membuat persoalan di depan mata. Persoalan kita di depan mata, ekonomi kita melambat 4% di bawah, bisa saja 3%. Jadi pemerintah fokus dulu, perbaiki dulu apa yang di depan mata, kritik Fadlizon. Ia setuju dengan ibu kota pindah, namun menurutnya hal itu bisa dilakukan setelah masalah penting seperti permasalahan ekonomi di Indonesia selesai. Jadi harusnya pemerintah ini fokus dulu, perbaiki dulu yang ada di depan mata. Jangan di depan awang-awang. Nanti kalau sudah bagus, sudah baik, enggak ada masalah kita perbaiki, sambungnya. Diminta menanggapi apa yang diungkapkan oleh Fadlizon, politikus PDIP Kapitra Ampera yang hadir menilai bahwa penolakan Fadlizon ada unsur kebencian. Yang kita bahas sekarang kandidat. Ada 4 kandidat, tapi muncul satu nama yang kita perdebatkan malam ini. Saya melihat ada luapan kebencian terhadap kandidat yang namanya Ahok, kata Kapitra. Meski demikian, ia tidak tahu mengapa beberapa pihak termasuk Fadlizon membenci mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Lalu ini kebencian struktural kah? Yang berkaitan dengan agama tertentu atau pelanggaran hukum nasional atau personal, kebencian personal, ujar Kapitra. Padahal Kapitra menjelaskan bahwa dalam hukum agama, orang bisa diampuni jika telah menanggung resiko yang ia buat.
Maka saya ingin lihat, kalau dalam struktur hukum, ini misal agama ingkrah, dia menebusnya, dia menjalankannya itu, final itu sudah, finish itu. Dia melakukan kejahatan, dia menanggung resiko kejahatan, sudah selesai, ucap Kapitra. Jalan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN baru seolah disambut karpet merah. Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Timur tegas mendukung Ahok menjadi pimpinan Ibu Kota baru. Dilansir dari detik.com, Dewan Pertimbangan Adat DAD Abraham Ingan menyebut pihaknya telah menyatukan dukungan dan menyatakan dukungan untuk Ahok. Hal itu langsung ditegaskan oleh Ketua DAD Kalimantan Timur Zainal Arifin yang juga menjabat sebagai anggota DPD RI Kalimantan Timur. Secara bulat, kami mendukung BTP menjadi Kepala Badan Otorita IKN dan kami berharap Pak Presiden Jokowi juga memilih BTP. Ujar Abraham di Gedung Geraha Tebengang, Jalan Tekukur, Samarinda, 13 Maret 2020. Menurut dia, dukungan itu bukan tidak beralasan. Ahok dinilai sebagai tokoh nasional yang paling mampu menjadi Kepala Badan Otorita IKN. Selain karena pengalamannya menjadi pemimpin daerah, Ahok juga dinilai memiliki sifat yang jujur, sikap yang tegas, dan memiliki kedekatan emosional dengan warga Dayak Kalimantan. Secara kualitas, BTP sudah teruji. BTP juga memiliki kedekatan emosional dengan warga Dayak. Bahkan BTP sudah mendapat nama warga kehormatan dari masyarakat Dayak, yakni Asang Lalung sebutnya. Contoh paling sederhana, di wilayah IKN akan dibangun dengan konsep ibu kota hijau, maka warga Dayak akan bisa hidup di dalamnya. Apalagi kalau ada pariwisata seperti Kampung Dayak, peluang perputaran ekonomi warga Dayak dengan kearifan lokal akan terbangun, jelasnya. Untuk itu, Abraham menyebut pihaknya sangat berharap Ahok menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk memimpin IKN. Meski demikian, lanjut dia, masyarakat adat Dayak tetap menerima apapun nantinya yang menjadi keputusan Presiden Jokowi. Kami mendukung dan berharap BTP bisa dipilih. Tapi apapun keputusan Pak Jokowi nantinya akan kami terima dengan lapang dada, pungkasnya. Sebelumnya, dilansir dari Kompas.com, Aliansi Organisasi Masyarakat Daerah Kalimantan Timur mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 13 Maret 2020. Mereka menyampaikan dukungan kepada Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru di Penajem Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dua kandidat calon pemimpin Ibu Kota baru ini terbilang mempunyai peluang lebih besar ketimbang dua orang yang lainnya, yakni Tumiono dan Abdullah Azwar Anas. Namun, restu dari Dewan Adat Dayak tentunya sangat bisa menjadi pertimbangan Presiden Jokowi. Penerimaan masyarakat adat Dayak Kalimantan Timur terhadap Ahok sangat rasional. Apalagi Ahok memang memiliki kedekatan emosional dengan warga Dayak, sehingga dianggap sebagai warga kehormatan bagi suku Dayak Kalimantan Timur. Alasan masyarakat Dayak memberi karpet merah kepada Ahok sangatlah masuk akal. Seperti yang dikatakan Abraham Ingan, dukungan itu bukan tidak beralasan. Ahok dinilai sebagai tokoh nasional yang mampu menjadi Kepala Badan Otorita IKN. Selain karena pengalamannya menjadi pemimpin daerah, Ahok juga dinilai memiliki sifat yang jujur, sikap yang tegas, dan memiliki kedekatan emosional dengan warga Dayak Kalimantan. Restu Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi, juga pemilik otoritas dalam hal ini pemimpin Ibu Kota baru, penerimaan masyarakat setempat bagi pemimpin Ibu Kota Negara atau IKN tidak kalah penting. Karena pemimpin IKN nantinya akan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat setempat. Basuki Cahayapurnama alias Ahok pernah mendapat nama warga kehormatan dari masyarakat suku Dayak, yakni Asang Lalung. Seperti mendapatkan restu dari tuan rumah Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur untuk memimpin Ibu Kota baru. Dukungan Dewan Adat Kalimantan Timur tentunya akan turut melindungi pemimpin IKN. Tidak semata-mata sekedar dukungan atas dasar kedekatan emosional, tapi lebih kepada dukungan secara bulat atas dasar kapabilitas, aksesibilitas, akuntabilitas, juga soal integritas Ahok. Seperti diketahui sebelumnya, masuknya Ahok dalam nominator pemimpin Ibu Kota baru mendapat penolakan dari Mujahid 212.
Namun, alasan penolakan terhadap Ahok masih merupakan bagian dari penyakit lama yang tidak sembuh-sembuhnya. Alasan tersebut bersifat sentimen negatif yang mengabaikan hak konstitusional seorang warga negara Indonesia. Berpikir bahwa kita ini ingin memindahkan ibu kota ini, memindah lokasi bukan, atau memindahkan gedung-gedung pemerintahan juga bukan. Yang ingin kita pindahkan nanti adalah sebuah perubahan pola pikir, perubahan pola kerja, perubahan sistem yang semuanya akan baru. Kita akan menginstall sebuah sistem sehingga semua orang mengikuti sistem yang ada. Mungkin 4 orang itu atau mungkin yang lain kita belum tahu karena ini adalah hak prerogatif Presiden. Kedatangan Basuki Cahayapurnama atau BTP ke kota Samarinda ini disambut antusias oleh ratusan warga Samarinda serta warga suku Dayak Kalimantan Timur. Mulai, BTP justru mendapatkan anugerah gelar warga kehormatan dari suku Dayak Kalimantan Timur. Kalau kepada saudara Ahok, ya saya tidak ada masalah pribadi dengan dia, tetapi kan dia orang yang bermasalah. Ya. Saya merasa sangat terhormat diberikan nama kehormatan dari suku Dayak. Ya, masih ada PR terkait sumber waras dan lain-lain. Itu yang menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat dan harusnya cari orang yang memang terbaik. Ya kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong. Udah masa, ya kan? Kita masih siap. Kok kayak nggak ada orang lain aja gitu. Dan apa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Tuhan aja ada yang nentang kok. Ahok punya pengalaman untuk menjadi kepala otorita. Tokoh-tokoh atau orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka. Saya kira salah satu kandidat yang Kita belum tahu karena ini adalah hak prerogatif Presiden.